Nah, selamat siang teman-teman. Apa kabar? Di sini bersama saya Aswin Hendri Atmoko, mahasiswa Agroteknologi Universitas Tidar. Nah, kali ini saya tidak sendirian teman-teman, karena saya di sini ditemani oleh Mas Hermawan. Selamat siang Mas Hermawan. Selamat siang, Mas Apa Ri. kabar? Alhamdulillah baik. Oh iya, baik. Nah, jadi hari ini saya akan coba menanyakan beberapa hal kepada Mas Hermawan terkait budidaya anggur dan juga tin, karena beliau ini merupakan salah satu petani pembudidaya tin dan anggur yang ada di Kabupaten Temanggung. Nah, langsung aja daripada kita nunggu berlama-lama, langsung aja kita dengar jawaban dan juga komentar dari Mas Hermawan. Nah, kemudian untuk anggur sendiri, apa sih yang menginspirasi Mas Hermawan untuk membudidayakan anggur? Padahal seperti yang kita tahu bahwa Temanggung ini kan iklimnya atau suhunya tidak mendukung untuk tanaman anggur. Gimana sih? Kalau untuk anggur sendiri, saya terinspirasi dari beberapa teman juga. Ini terkait anggur itu kan sama istilahnya tanaman surgawi. Itu tanaman surgawi juga. Terus saya kan melihat kok banyak dari teman-teman ada yang menanam di halaman rumah. Itu seperti dibikin kayak taman itu. Nah, kemudian saya tertarik. Kayaknya asik dibikin seperti apa ya? Taman juga di depan rumah. Istilahnya kita masuk ke istilah tani pekarangan. Nah, itu baru saya kembang biakan. Terus ini sudah mulai agak rimbun juga, sudah mulai ke fase pembuahan. Kemudian sudah mulai apa ya? Keluar bakal buah juga. Oh, berarti bisa dan layak dibudidayakan di Kabupaten Temanggung juga ya Mas. Iya. Nah, denger-denger nih Mas Hermawan juga punya komunitas dan juga kelompok tani yang ada di Kabupaten Temanggung yang fokus dalam membudidayakan anggur dan juga tin. Benar begitu Mas? Iya, benar. Bisa bisa sedikit cerita dong ke teman-teman gimana sih kelompok tani dan juga komunitas tersebut? Awalnya cuma ya ini teman apa ya? Saling ketemu, saling sharing tentang tin. Lama-lama kok sepertinya bagus kalau dibuat komunitas. Soalnya kan dulu pertamanya itu kan sudah meluas di komunitas tin Indonesia. Itu Temanggung belum ada komunitasnya. Nah, kemudian kita mulai uh, rembuk bareng-bareng. Itu ternyata semua setuju kalau dibikin komunitas dan kita mulai fokus ke tin gitu. Nah, kemudian next question adalah apa sih kendala yang mungkin Mas Hermawan hadapi ketika membudidayakan anggur? Nah, dari pendapat Mas Hermawan ini mungkin bisa digunakan sebagai bahan untuk teman-teman penyuluh pertanian untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Mas Hermawan. Nah, jadi masalah Mas Hermawan ketika membudidayakan anggur, terutama di Temanggung itu apa aja sih Mas kalau boleh tahu? Yang pertama kalau tin sama anggur kita pahami ya hamanya sama ya, satu jenis juga. Yang paling umum mulai dari hama seperti kutu putih, kutu perisai, semut dan lain-lain itu ada. Terus kayak yang di media tanam itu juga ada uret. Itu bisa pakai insektisida bisa. Terus misalkan kayak yang paling agak susah itu kalau kita mengendalikan di musim hujan. Itu ada yang namanya karat daun. Itu kita masih kesulitan juga. Tapi kita bisa antisipasi pencegahan pakai ini apa pestisida nabati, bisa pakai nabati bisa. Sebagai apa tuh? Iya, tapi sekedar untuk pencegahan saja. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih apa ya, rutin pemakaiannya juga kalau nabati kan aman, jadi begitu. Begitu iya. Jadi perlu dipahami ya teman-teman bahwa bahasanya membudidayakan anggur itu bukan tanpa adanya masalah ataupun juga hal-hal yang mampu mengganggu sistem budidaya. Contohnya yang dijelaskan Mas Imam tadi ada hama, ada penyakit dan juga media tanam yang tentunya juga ada masalah tersendiri. Nah, kemudian kita juga ingin bertanya nih, gimana sih cara membudidayakan mungkin bibit anggur atau perbanyakan tanaman anggur yang sering Mas gunakan tuh metode apa? Kalau saya biasa pakai dari yang sudah umum ada tiga. Jadi yang pertama itu kita pakai cara stek, itu dari batang kita potong langsung kita tancap ke media tanam. Yang kedua ada metode cangkok, itu yang lebih mudah, itu bisa mengurangi resiko tingkat kematian tinggi, itu bisa lebih banyak yang hidup. Yang ketiga kita perbanyak juga bisa pakai cara okulasi. Populasi. Ya, sambung. Itu jadi yang batang bawah kita pakai varian biasa, nanti kita sambung dengan varietas yang lebih bagus.
Lebih bagus. Iya, berarti ada tiga cara ya teman-teman. Yang pertama tadi adalah stek, cangkok, dan juga grafting atau sambung anggur. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir nih Mas Gunawan. Iya. Masalah apa sih yang sering sekali dihadapi ketika mulai membudidayakan anggur sampai saat ini, dan harapan Mas Gunawan tentang budidaya anggur ini terutama untuk masyarakat luas tuh bagaimana, Mas? Kalau untuk anggur satu kendalanya ya itu, satu kan kita yang tadi kembali lagi ke tadi yang untuk masalah hama dan lain-lain itu yang pertama pokoknya. Yang kedua kita juga ada kendala lagi kan seperti apa ya, jangkauan sosialisasi juga. Soalnya kan kita juga masyarakat belum paham betul tentang apa sih anggur import sekarang ini, apakah sama dengan anggur yang lokal. Kalau yang lokal itu kan rasanya lebih apa ya, asam. Itu asam dan buahnya cenderung kecil. Kalau buah import ini kan ukurannya besar dan yang pasti rasanya juga manis. Nah, ini kita sudah mulai ke apa ya, sosialisasi juga ke masyarakat, walaupun dari sosial media juga itu alhamdulillah sudah mulai apa ya, masyarakat menerima ini loh, jenis yang baru-baru masuk ini seperti misalkan varietas Ninel, Banana, Gosvi, CRV, terus Manicure Finger itu sudah ada yang kita sosialisasikan juga. Terima kasih atas informasinya Mas Gunawan. Ya, Semoga akan menjadi bermanfaat dan juga mengedukasi teman-teman sekalian. Terima kasih. Sekian dari saya, Aswinedhat Moko, dan juga Mas Hermawan. Terima kasih Mas. Bila ada kesalahan untuk kalian tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya Aswinedhat Moko, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, selamat siang Ibu. Iya, halo, selamat siang. Sebelumnya, maaf mengganggu waktu Ibu. Perkenalkan, nama saya Afianti Azahra. Minggu lalu saya telah mengirimkan pesan kepada Ibu untuk meminta solusi serta arahan. Oh iya, Vianti, bagaimana? Seperti yang sudah saya laporkan, Bu, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan kepada Ibu, di mana pertanyaan tersebut diambil dari keluhan yang dimiliki oleh kelompok tani anggur di Temanggung. Iya, silakan, Mbak. Sebelumnya, di kelompok kami membahas tentang tanaman anggur dan beberapa permasalahan yang ada, Bu. Untuk permasalahan pada tanaman pertanian seperti hama kutu putih, adanya penyakit karat daun di musim hujan yang menyerang tanaman, lalu mengenai kuantitas dan cita rasa buah anggur lokal yang kalah dengan buah import itu bagaimana ya, Bu? Baik, saya coba jawab satu persatu ya. Berdasarkan pada jurnal yang saya dapatkan mengenai budidaya anggur, solusi yang dapat saya berikan yaitu pertama, untuk solusi hama kutu putih dapat menggunakan pestisida nabati, yaitu dengan memanfaatkan lengkuas dan daun mimba. Itu cukup efektif untuk mengatasi hama kutu putih. Lalu yang kedua mengenai karat daun. Ada beberapa solusinya nih, yaitu bisa memangkas dan membakar daun tanaman yang sakit, eradikasi tanaman inang yang lainnya, dan juga bisa menggunakan pestisida alami, bubur California, dan fungisida yang berbahan aktif mancozeb atau benomil. Lalu pertanyaan yang ketiga itu mengenai kuantitas dan cita rasa buah lokal, itu bisa dengan menggunakan pupuk NPK berkadar K tinggi dan pengapuran domilit agar buah jadi lebih manis. Terima kasih sebelumnya Bu telah menjawab keluhan yang kami sampaikan. Lalu selanjutnya, mengenai program penyuluh, apakah Ibu bisa sedikit memberikan penjabaran mengenai program kerja penyuluh? Meningkatkan dan memperdayakan kelompok tani dalam usaha taninya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun alam yang dimiliki. Yang kedua, bisa juga mencari solusi serta memberi edukasi untuk masalah atau faktor penghambat yang sedang dirasakan petani.
Terima kasih Ibu atas waktunya dan penjelasan yang telah Ibu berikan. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang Ibu. Iya, siang juga Mbak, sama-sama.